Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfala Sabiah. Bersama teman saya, Dea Meidiana. Kami dari Prodi PG PAUD semester 4 STKP Muhammadiyah Kuningan. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai manajemen program bimbingan dan konseling untuk AUD. Guna memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh dosen Bunda Citra Karisma Islami MPD. Nah, definisi PAUD. PAUD adalah suatu perwujudan layanan pendidikan sejak lahir sampai usia 6 tahun dengan cara pemberian rangsangan pendidikan sehingga mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada anak. Nah, jadi PAUD itu bukan hanya pendidikan di sekolah ya, dimana sebenarnya PAUD itu sudah pendidikan dari anak sejak lahir sampai anak berusia 6 tahun. Nah, selanjutnya program pendidikan anak usia dini, yaitu ada pendidikan keluarga dari usia 0 sampai 2 tahun, taman-taman pengasuh anak dari usia 0 sampai 2 tahun atau bisa juga sampai 5 tahun. Lalu kelompok bermain ya kober 3 sampai 4 tahun, taman kanak-kanak 4 sampai 6 tahun, dan juga ada bina keluarga balita atau BKB. Nah, ini BKB itu lebih ke pembinaan keluarganya ya. Nah, orientasi pembelajaran anak usia dini itu ada di sini bidang pengembangan perilaku melalui pembiasaan. Bidang ini meliputi aspek perkembangan moral dan nilai-nilai agama, perkembangan sosial emosional dan juga kemandirian. Nah, jadi ini kan melalui pembiasaan ya, melalui pembiasaan yang dilakukan baik itu di rumah maupun di sekolah ya. Nah, itu meliputi nilai-nilai agama ya, pengembangan sosial emosionalnya dan juga kemandiriannya. Dan ada juga bidang pengembangan kemampuan dasar, yaitu meliputi kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir, kemampuan fisik dan juga seninya. Nah, ini yaitu ada kemampuan bahasa ya, kognitif atau berpikir, fisik dan juga seni si anak. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu skema pengembangan program pembelajaran. Di sini ada psikologi perkembangan anak, lalu ada teori belajar, ada materi atau isi kajian, lalu bidang pengembangan. Nah, lalu ada anak dan pengembangan guru dan ruang lingkup, lalu program. Nah, dapat disimpulkan dari bagian di atas bahwa guru sebagai pengembang program harus mampu mengintegrasikan aspek anak dengan aspek secara harmonis. Nah, selanjutnya tujuan utama diselenggarakannya bimbingan dan konseling untuk anak usia dini adalah mengantisipasi atau mengambil tindakan preventif terhadap munculnya perilaku bermasalah. Dengan demikian, sesungguhnya bimbingan dan konseling anak usia dini tidak hanya diberikan kepada anak didik yang bermasalah saja, melainkan kepada mereka yang tidak bermasalah. Dengan kata lain, mencegah munculnya perilaku bermasalah pada anak jauh lebih mudah daripada mengatasi perilaku masalah pada orang dewasa. Nah, program pembimbingan yang bermanfaat secara positif tidak sekedar reaktif korektif, terlebih jika bimbingan dan konseling dilakukan secara terus-menerus dari anak usia dini hingga perguruan tinggi. Nah, tentu hasilnya jauh lebih baik daripada bimbingan yang sifatnya eksternal semata. Penekanan bimbingan dan konseling dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan anak, sesuai taraf perkembangannya. Atas dasar ini, maka bimbingan konseling pada anak usia dini tidak boleh hanya terfokus pada tumbuh kembangnya anak secara normal, melainkan harus menemukan jati diri anak didik yang unik dan khas sesuai dengan kepribadiannya. Nah, bimbingan dan konseling pada anak tidak hanya diberikan kepada anak yang bermasalah saja, tetapi diberikan juga kepada
anak yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sehingga dapat tercapai dengan maksimal. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.